Pernah kebayang nggak sih ada hidangan ikan yang harganya bisa lebih mahal dari sebuah mobil? Nah, di edisi kali ini kita bakal bongkar harta karun kuliner yang tersembunyi di lautan, yaitu ikan-ikan termahal di dunia. Oke, coba kita bayangin ya. Kita semua tahulah ada makanan yang mahal, tapi beberapa hidangan itu harganya benar-benar astronomis. Hari ini, kita bakal menjelajahi dunia seafood yang super mewah, menghitung mundur 10 ikan konsumsi paling mahal, dan kita akan cari tahu, apa sih yang bikin harganya bisa selangit itu? Kita akan mulai hitung mundurnya dari ikan-ikan yang harganya aja udah bikin kaget sebelum kita sampai ke level yang, wah, benar-benar susah dipercaya. Oke, kita mulai daftar kita di nomor 10. Ada salmon sokai. Meskipun ini ikan yang paling terjangkau di daftar kita, harganya udah cukup bikin kita mikir 2 kali. Dan ini jadi titik awal kita yang menarik. Harganya Rp300.000, dan itu cuma untuk setengah kilogram loh. Lanjut ke nomor 9, ada ikan sebelah dover. Ini ikan yang hidup di dasar laut dan banyak dicari karena katanya rasanya itu paling gak amis yang bisa kamu temukan. Rasanya yang manis dan ringan, yang sering dibandingin sama ayam berbumbu, harganya Rp400.000 per setengah kilonya. Di nomor 8 kita punya halibut. Ini ikan pipih raksasa loh, beratnya aja bisa sampai 200 kg. Sayangnya, popularitasnya ada harganya. Permintaan yang tinggi banget bikin habitatnya makin terancam, yang akhirnya ikut naikin harganya sampai Rp400.000. Ikan termahal ketujuh adalah salmon chinook. Ini salah satu spesies salmon terbesar dan terkenal banget karena rasanya yang kaya dan proteinnya yang tinggi. Nah, di harga yang sama, penangkapan berlebih, dan permintaannya nggak pernah berhenti bikin si Raja Salmon ini harganya juga jadi Rp400.000. Ini nih pola yang bakal sering kita lihat. Berikutnya di nomor 6, ada tuna sirip kuning, atau mungkin Anda lebih kenal dengan nama ahi. Ukurannya yang besar dan rasanya yang enak, bikin ikan ini jadi favorit di seluruh dunia. Dan lagi-lagi di angka Rp400.000. Selain karena permintaan global yang luar biasa, biaya distribusi buat jaga kesegarannya sampai ke piring kita itu juga rumit dan mahal. Oke, kita masuk 5 besar nih. Ada si gagah, ikan todak. Dagingnya tebel banget kayak steak, jadi pas banget buat dipanggang. Nah, di sini nih yang mulai menarik. Ada lonjakan harga yang signifikan. Popularitasnya bikin ikan ini jadi langka. Sampai harganya melonjak 2 kali lipat, jadi Rp900.000. Kita mulai masuk ke level yang beda. Dan di nomor 4, ikan terakhir kita di level ini, salmon raja Alaska liar. Uniknya, dagingnya itu punya warna putih mutiara, dan teksturnya bahkan lebih lembut lagi dari salmon lainnya. Kombinasi rasa dan tekstur yang istimewa inilah yang bikin harganya nembus batas psikologis baru, yaitu Rp1.000.000 untuk setengah kilonya. Oke, sekarang kita lanjut ke 3 besar dan kita lihat gimana permainannya jadi makin serius. Kita sekarang masuk ke ranah kemewahan yang didorong oleh faktor-faktor yang benar-benar ekstrim. Di posisi ketiga ada ikan buntal atau fugu. Wah, kalau yang ini bukan cuma soal rasa ya, tapi juga soal nyali. Satu kesalahan kecil aja dari koki yang udah terlatih khusus, hidangan ini bisa fatal akibatnya. Nah, pengalaman makan yang menegangkan ini harganya Rp3.000.000. Peringkat kedua ini, jujur, kejutan banget. Belut kaca Amerika. Ini tuh bayi sidap Amerika yang kecil dan badannya transparan. Harganya mahal bukan karena rasanya, tapi murni karena kelangkaannya. Harganya, siap-siap ya, Rp46 juta. Dan di puncak daftar kita, sang legenda, tuna sirip biru. Jadi, poin utamanya di sini adalah harganya yang fantastis itu hasil dari kombinasi 4 faktor. Rasa yang gak ada tandingannya, kelangkaan yang ekstrim, permintaan global yang gila-gilaan, dan tingkat kesulitan penangkapannya yang luar biasa. Semua faktor itu kalau digabungin, ya jadilah harga yang gak masuk akal ini, Rp77 juta. Cuma untuk setengah kilogram. Jadi, kalau kita lihat lagi ke belakang, jelas banget ya, kalau harga-harga fantastis ini tuh bukan cuma soal makanan. Ini adalah cerminan dari hukum penawaran dan permintaan, di mana selera manusia yang tanpa batas akhirnya berbenturan langsung dengan keterbatasan alam. Hal ini pun ninggalin kita dengan satu pemikiran akhir. Saat spesies-spesies ini jadi makin langka dan makin mahal, kita harus tanya ke diri kita sendiri, apa sih harga sesungguhnya dari apa yang ada di piring kita?